Halo teman-teman Facebook semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini setelah sholat duhur ya, masih pakaiannya habis sholat, mohon maaf. Saya akan membahas ya mengenai strategi harga dan promosi pada saat resesi atau pada saat ekonomi lesu. Nah, ini juga berdasarkan pertanyaan ataupun keluhan dari teman-teman yang di Facebook yang merasakan bahwa produknya meskipun sudah dikasih harga murah, tetap saja orang nawar. Produknya sudah dipromokan, tetap saja tidak laku atau kurang laku. Nah, lalu bagaimana ini jika situasinya seperti ini? Apalagi meskipun pemerintah membantah bahwa sekarang adalah bukan saatnya resesi, tapi fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya ekonomi yang tidak bergairah ataupun kalau nggak mau dibilang lesu. Di bisnis saya juga berlaku demikian ya. Dalam kira-kira beberapa bulan ini pun untuk mendapatkan omset yang sama untuk periode yang sama itu harus dengan berjibaku, harus dengan kreativitas, harus dengan berbagai macam promo sebelum akhirnya orang itu adalah mampu atau berkenan untuk membeli produk-produk saya. Namun di lain sisi, undangan seminar saya lumayan kenceng. Jadi dengan dukungan teman-teman ya, dengan personal brand saya, positioning saya yang baru yaitu Kiai Marketing, banyak teman-teman yang undang saya ke perusahaannya maupun ke bisnisnya. Nah, seperti kemarin juga saya baru diajak teman untuk anjang sana ke satu perusahaan trading ya. Di mana awalnya dia adalah trading oil and gas, BBM, kemudian dia trading gas, kemudian pada suatu titik seperti sekarang di mana pengawasan SWBU juga udah ketat, kemudian harga gas tiba-tiba tidak kompetitif karena harga premium dan Pertamax dan Pertalite sekarang hampir sama dengan harga gas karena turunnya harga minyak, maka tiba-tiba bisnisnya menjadi kacau. Kemudian mereka coba beralih ke bisnis yang tidak mereka pahami, yaitu bisnis konsumer. Jadi orang yang bisnisnya biasanya trading, masuk ke bisnis konsumer yang brand oriented, itu biasanya kesusahan dalam pola pikir. Mereka tidak tahu bagaimana ngebangun brand, mereka tidak tahu bagaimana menyusun harga, pricing, ya. Mereka selalu berpikiran bahwa harga murah itu adalah selalu yang akan laku. Juga mungkin teman-teman di sini juga juga berpikiran serupa bahwa semua harga yang murah pasti laku. Padahal harga itu sebenarnya sangat relatif ya, tergantung segmennya. Ya, harga ada yang memang harus dibikin murah supaya segmennya bisa meraihnya. Namun harga juga bisa dibikin mahal sehingga segmennya merasa bangga untuk mengkonsumsi produk itu dan segmen yang lain yang bawah tidak bisa mengkonsumsi produk itu. Jadi bedakan antara harga sama value atau dengan manfaat ya, atau dengan nilai ya teman-teman. Jadi kalau harga itu hanya merupakan label harga, misalkan baju harganya 100.000, label harga itu ya. Tapi kalau nilai atau manfaat ya, value kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah bukan saja mengenai price tag, bukan saja mengenai harga 100.000, tapi ditambah dengan
emotional value yaitu brand atau reputasi, ya. Bisa jadi satu baju harganya 100.000 itu bagi sebagian orang itu murah karena brandnya bagus. Tapi bagi sebagian orang harga 100.000 itu mahal karena brandnya nggak terkenal. Ya, makainya saja malu. Ya. Kalau Anda makainya aja malu, makainya aja logonya sering dipotong. Ya. Kalau kita beli celana jeans, ya, Anda beli celana jeans coba perhatikan. Kalau mereknya Levi's, ya harganya 1,5 juta, Anda nggak merasa apa? Nggak merasa mahal, toh. Tapi kalau Anda beli di distro yang nggak terkenal, harganya 300.000, barangnya sama, begitu Anda beli apa? Anda ke tukang jahit, labelnya dicopot, ya nggak? Nah, demikian itu loh, yang namanya. Yang pertama, yang suka mengeluh tentang harga murah, nggak laku itu, harus ngerti dulu bahwa yang dicari orang itu bukan harga, tapi value atau manfaat. Ya, value atau manfaat itu sama dengan harga ditambah pelayanan ditambah brand. Saya ulangi, nilai value atau manfaat itu adalah sama dengan harga ditambah pelayanan ditambah brand. Ya. Nah, saya adalah orang yang senang bermain dengan layanan dan brand. Dan saya cenderung tidak suka bermain dengan perang harga atau price. Ya. Nah, orang-orang yang konsultasi sama saya itu selalu setelah konsultasi, rekomendasi saya cuma satu, naikin harga. Kalau tidak bisa naikin harga, ya enggak usah konsultasi sama Pak Angke, Kiai Marketing gitu loh. Sama yang lain aja. Karena bagi saya, orang yang ngambil konsultasi saya, setelahnya harus kaya, harus lebih makmur. Ya. Nggak ada ceritanya klien saya habis konsultasi dengan saya, rekomendasi saya adalah harganya diturunkan. Enggak. Tapi setelah rekomendasi saya, pasti harganya saya naikkan 20-30% dan ngantri. Ya, kenapa demikian? Kok bisa harga dinaikkan tapi malah ngantri? Ya. Nah, itu rahasianya itu. Anda jangan fokus hanya kepada price war, kepada murah-murahan di sisi label harga, label atau price tag kalau bahasa Inggrisnya. Tapi Anda harus jor-joran di dalam pelayanan dan di dalam upaya meningkatkan merek, sehingga apa? Sehingga value dari yang Anda tawarkan itu terasa murah dibandingkan harga yang Anda bandrol. Ya, saya ulangi. Anda fokus pada pelayanan dan Anda fokus pada upaya meningkatkan popularitas, sehingga apa? Sehingga harga Anda itu terasa murah bagi mereka. Nah, orang ngerasa mahal kenapa sih? Orang ngerasa mahal tuh kalau udah kualitasnya nggak bagus, ya, pelayanannya jelek, brandnya jelek pula. Terkenal tapi terkenal ngapusi, terkenal bohong, terkenal tapi terkenal mahal, terkenal tapi terkenal nipu, terkenal nggak jujur, ya repot gitu ya. Ya. Nah, jadi misalkan tadi ada yang bilang laundry saya 4.000 kok tidak laku, kenapa gitu kan? Banyak orang sudah nawar lagi laundry kok 4.000 per kilo. Saya komentari, lah harga deterjen itu sekarang berapa? Harga deterjen itu listrik sekarang berapa? Nah kalau saya buka laundry yang 4.000 ya saya nggak mau, Kak. Mending saya tidur aja di rumah. Laundry itu kalau di Jakarta ya keekonomiannya Anda buka di harga 11.000 per kilo. Ya. Kalau 8.000 itu baru break even. Nah kalau 4.000 ya Anda buka udah pasti rugi kan gitu ya.
Ya. Misalkan apa? Misalkan laundry 4.000. Kenapa Anda ditawar murah? Ya mungkin tempat Anda murahan, terlihat murah ya. Logo Anda juga mungkin terlihat murahan juga, bikinnya di Pramuka sana bayar 50.000 kan gitu kan. Nggak pakai desain agency kan gitu kan. Kemudian bisa juga karena interior Anda juga terkesan murah. Orang-orang Anda juga nggak bisa senyum. Anda juga masih pakai kalkulator, ya, nggak pakai POS, bahkan Anda mungkin nggak pakai AC, masih pakai kipas angin muter-muter gitu. Lalu apa? Lalu tempatnya berantakan, ya. Lalu janji Anda nggak pernah terrealisasi, ya. Janjinya 1 hari selesai, 2 hari. Terus pakaian dalam hilang, dasi kunyel, ya. Gimana Anda mau dapat naikin harga gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk naikin harga, nah ini tadi yang juga curhat nih Mas Laundry Design Agency ya Mas ya. Desainnya dihargai gimana kok saya ditawar harga desain saya ya kan gitu kan. Gini loh Mas Laundry Design Agency, mahal dan murah itu tergantung segmennya ya. Saya kalau pendapatan saya 100 juta sebulan, saya bayar desain logo Anda itu kira-kira 5 juta, kira-kira mahal nggak? Ya enggak, wong saya di kantong saya ada 100 juta. Tapi kalau Anda tawarin ke UKM yang baru mulai, kemudian dia cuma dapat pendapatan buat dikantonginnya cuma 10 juta, terus Anda tawarin desain logo 5 juta, mahal nggak? Iya mahal, kan gitu ya. Ya nggak? Jadi segmennya harus pas. Nah, kalau misalkan misalkan saya rate saya untuk Kiai Marketing itu sekali training 2 jam 5 juta. Nah, kalau bagi Anda ya mahal. Wong nggak butuh, ya. Wong pendapatannya belum 100 juta sebulan. Ya, tapi kalau bagi perusahaan yang itu pendapatannya 10 miliar per bulan, ya bayar saya 5 juta untuk ngoceh 2 jam ya murah. Ya, gitu. Nah, makanya saya kalau buat teman-teman UKM tuh ya tak gratisin aja, ya nggak? Datang ke rumah, konsultasi tiap hari Jumat gratis, nggak perlu bayar 5 juta. Ya, tapi kalau buat kemarin ada BI, kemudian Pertamina segala macem, ya aku cas 5 juta 7 juta selama kalau ngomong cuma 2 jam. Ya, besok lagi mungkin mau dicas berapa? 100 juta. Laku juga kok. Itu Tung Desem Waringin, kemudian dulu zamannya siapa? Andri Wongso, zamannya Mario Teguh itu 80 sampai 100 juta no. Mereka 2 jam. Apa mahal? Ya enggak, karena mereknya mereka lebih tinggi daripada Kiai Marketing. Ya enggak? Mereka lebih terkenal. Jadi apa? Bayar 100 juta juga value-nya sama dengan yang di deliver. Jadi intinya mahal murah itu kalau di dunia bisnis itu ada value atau manfaat. Value itu sama dengan apa tadi? Price tag ya, harga ditambah pelayanan dan ditambah brand atau populer. Anda semakin populer, Anda boleh cas harga lebih mahal. Pelayanan Anda semakin bagus ya. Kemudian lokasi semakin bagus, tempat semakin mewah, boleh cas lebih mahal. Produk quality Anda semakin bagus, juga boleh cas lebih mahal. Reputasi Anda semakin bagus, juga boleh cas lebih mahal. Makanya setiap tahun kita harus naikin harga. Kalau tidak berarti sebenarnya upaya kita membangun merek itu telah gagal. Sehingga menyebabkan kita tidak percaya diri. Ya enggak? Ya. Misalkan seperti saya, bakso bom saya. Awal-awal jualannya berapa? 15.000 untuk bakso kecil isi 5. Sekarang berapa? 18. Tahun depan berapa? 20. Tahun depan lagi berapa? 22. Ya tiap tahun harus naik. Karena apa? Ya orang-orang yang datang belakangan harus membayar lebih mahal terhadap merek yang sudah terkenal. Ya, apa?
Orang-orang yang datang belakangan harus membayar lebih mahal daripada orang-orang yang datang di awal karena dia sudah menikmati merek dan kepastian yang lebih tinggi gitu. Orang-orang yang gabung di franchise saya awal-awal tuh bakso bom berapa? Cuma 45 juta. Ya. 45 juta sih jualannya susah. Lalu kemudian saya naikin 65 juta. Ada yang nawar? Nggak ada yang nawar. Nggak berani nawar bakso bom itu kan. Kalau udah ketemu saya nggak berani. Dan sekarang harga paket saya ada 135 juta. Ada yang nawar? Nggak ada yang berani nawar juga kalau udah ketemu saya. Karena apa? Ya itu karena brand ya. Karena brand. Ya. Bapak lihat konsep bisnis kita seperti ini, tempatnya seperti ini, kita udah diliput di mana-mana. Bahkan Mas AHY aja mau datang makan bakso. Semua orang keren di Jakarta ini makan bakso bom. Kalau belum pernah makan bakso bom, namanya belum orang keren. Nah, bisa dilihat di Instagramnya, testimoninya, segala macam. Akibatnya apa? Ya mereka mau nawar itu takut. Ya, takut. Ya. Loh ini saya jelasin loh ini harga saya lebih murah kok. Dari mana? Dari bakso misalkan mana? Dari bakso lapangan tembak Anda punya franchise, Anda cek berapa? Bakso Afung malah nggak buka franchise mungkin. Bakso Titoti nggak buka franchise. Yang buka franchise siapa? Bakso Cakman 75 juta apa 150 juta nggak dapat apa-apa. Bakso bom tinggal tidur. Udah masuk rekening semua duitnya kan gitu. Nah, akhirnya apa? Mahal dan murah kan tidak tergantung dari barangnya loh. Nah, tapi dari apa tadi? Dari value-nya. Value-nya, pelayanannya, dan mereknya. Nah, jadi pelajarannya adalah di siang ini adalah di zaman resesi ini, pertama adalah Anda harus pintar-pintar memilih segmen. Ya. Segmen Anda di mana? Anda harus bikin assessment. Di mana posisi merek saya, di mana posisi pelayanan saya. Bandingkan dengan kompetitor, ya. Di situ. Nah, kompetitor berapa? Ya kalau Anda nggak pede, Anda turunin harga sedikit. Ya. Kalau Anda pede, Anda boleh sama atau naikin. Ya. Nah, jadi pintar-pintar memilih segmen dulu nih. Ya. Mas Laundry Design, ya. Segmen Anda dengan desain yang bagus sekali seperti itu, Anda naikin segmennya. Ya. Ya. Naikin segmennya. Kalau Anda sudah Mas Laundry Design kan ini udah kira-kira 2 tahun ya bisnis ya. Udah banyak klien ya. Naikin harga lah. Naikin harga, naikin segmen ya. Segmen-segmen yang dulu di awal-awal itu apa namanya? Ya agak ditinggal-tinggalkan lah ya. Yang price sensitif ditinggal-tinggalkan. Ya. Cari yang segmen yang lebih value oriented, bukan price oriented lagi. Nah, kemudian setelah pintar memilih segmen yang pas, ya, kemudian disetting harga tadi. Harganya boleh murah, lebih murah 20-30% kalau Anda pemain baru, kalau pemain lama malah tingkatin kan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah terus-menerus perbaiki pelayanan kan gitu kan. Dan pelayanan itu menjadi kunci yang paling gampang untuk ningkatin harga. Misalkan apa? Misalkan bank ya. Bank selalu orang ngomong apa? BCA lebih bagus daripada BTN. Tapi kemarin saya bilang ke kepala kantor BTN di Galaxy ini, saya sampaikan. Saya seneng BTN. Karena apa? BTN nggak perlu ngantri saya. Ya. Ya. BTN nggak perlu ngantri. BTN lebih murah. Biaya administrasinya. Pelayanannya lebih personal. Sampai saya kenal sama kepala cabangnya. Nah kalau BCA, boro-boro kenal sama kepala cabangnya. Sama satpam aja udah dicuekin. Ya, tendang-tendang gitu loh. Berapa kali saya marah-marah di konternya BCA? Sering. Makanya apa? Ya saya untuk hal-hal tertentu yang nggak mau ribet, ya saya buka rekening di BTN aja, yang sepi, ya cari sepi kan gitu kan. Tapi kalau
nyuruh pegawai saya, ya rekening perusahaan ya BC aja. Soalnya apa? Soalnya kan yang ngantri dia bukan saya. Kalau yang ngantri saya nggak mau, males. Nah kayak gitu. Jadi pelayanan ya. Kalau Anda nggak bisa jadi yang paling murah, pelayanannya perbaiki. Very personal, very custom, very friendly. Ya. Kemudian yang ketiga adalah brandnya dinaikin awareness secara cepat. Ya, bagaimana Anda, Pak Laundry Design Agency, kamu naikin popularitasmu itu loh. Sehingga semua orang itu kenal kenal laundry agency, bikin sesuatu yang heboh. Ya, jangan yang biasa-biasa tok gitu loh. Bikin sesuatu yang heboh ya. Ingat bahwa Anda harus naikin awareness secara cepat, Pak Laundry Agency. Ya. Awareness harus Anda naikin secara cepat dengan cara Anda bikin satu promosi yang heboh yang viral. Seperti teman-teman tentunya yang ikut saya di sini kan dapat ya viral dari promonya Bakso Bom apa namanya nama Agus gratis makan selama Agustus. Yang sekarang udah ditiru banyak orang ya. Ada ya nggak apa-apa. Pada niru yang bagus kan nggak apa-apa. Dari mulai di Jogja ada, di Jakarta ada, di mana-mana ada. Tapi ya bulan depan mereka nggak tahun depan mereka nggak akan ngerti saya bakal bakal punya creativity untuk promo apa lagi kan gitu kan. Jadi sepanjang kita kreatif sebenarnya Mas Laundry Design Anda bisa ciptain satu promo-promo yang menarik gitu loh. Ya. Misalkan apa? Misalkan saya rencana mau jual mobil saya dengan promo lelang Rp1 kan gitu. Karena saya udah bosen jual mobil cara begitu-begitu aja kan gitu kan. Nah, saya juga pernah jual mobil itu dengan satu teknik yang itu selalu berhasil ningkatin harga, yaitu dengan teknik pressure selling. Nah, itu juga saya layani tamu-tamu saya, kasih kopi, kasih apa, segala macam, kasih referensi, kasih testimoni, bisa nyoba mobil, kasih garansi letter, segala macam, sehingga apa? Mobil saya lebih tinggi 20-30% dari harga pasar. Jadi ini benar-benar bukan teori gitu loh. Udah saya laksanakan. Begitu juga saya pernah juga konsultasi untuk satu apa namanya sekolah, satu juga ada juga salon segala macem. Selalu apa? Selalu saya minta mereka naikin harga. Kalau segmennya pas, mereka naikin harga. Misalkan ada satu salon namanya Mizura Fumi, mungkin Anda tahu di Kelapa Gading. Nah, itu yang ciptain saya juga. Itu namanya awalnya adalah Blaze Salon ya. Pada saat Blaze Salon dia segmennya tidak jelas. Mau anak-anak masuk, mau orang tua masuk, mau nenek-nenek masuk ya. Akhirnya apa? Karena segmennya tidak clear, tidak jelas, akibatnya apa? Price kemudian lebih dimengerti sebagai price tag. Label harga. Oh, Blow itu 30.000, mahal. Ditawar jadi 20.000. Tapi setelah kita rebranding, setelah kita refocusing, reconsepting, resegmentation, ya apa namanya diganti dari Blaze Salon menjadi Mizura Fumi, konsepnya menjadi salon Korea, bukan salon biasa, segmentasinya kita firmkan menjadi segmentasi ke anak muda. Ngeblow berapa? 30.000 jadi berapa? 90.000, 85.000 paling murah. Dan apa? Nggak ada yang berani nawar dan ngantri. Karena apa? Karena konsep, karena segmen ya. Ya. Karena kemudian brand itu kemudian menjadi sangat populer dan menjadi impian. Contohnya Anda semua kenapa sih Anda kok mau susah-susah beli mobil kredit 5 tahun, sebulan 7 juta. Atau bahkan kalau Anda ngambil apa? Pajero berapa? Sebulan mungkin 9 juta, 10 juta. Hancur secara keuangan personal. Tapi apa? Kenapa Anda mau kayak gitu? Mengorbankan penderitaan setiap bulan untuk ngangsur mobil. Karena apa? Karena mobil-mobil itu menciptakan satu branding yang baik, yang menciptakan impian-impian Anda untuk mengkonsumsinya. Akibatnya Anda sacrificing, padahal mungkin Anda bukan segmennya. Anda pengen punya Pajero, padahal pendapatan aja belum sampai 20 juta, 25 juta. Pendapatan 15 juta berani beli Pajero. Akibatnya apa? Nyicilnya 9 juta, 10 juta, 5 juta buat makan. Habis itu ngutang lagi kan gitu kan. Karena apa? Karena dengan menciptakan sebuah impian itu,
segmen kemudian bisa melebar ke segmen-segmen yang di bawahnya. Karena produk itu kemudian bisa menjadi impian. Seperti di tempat saya di Bakso Bom, itu yang makan tuh bukan hanya orang yang mobil-mobil, saya kasih tahu. Yang makan di Bakso Bom itu ada Mercy kemarin, ada baru. Ada artis makan, ada pejabat makan, bahkan sampai Kanjeng Sultan istrinya makan di Tebet orang saya lihat kan gitu ya. Tapi saya nggak berani nyapa kan, karena beliau junjungan kita kan gitu kan. Nah, tapi apa? Impian itu akhirnya menjadi impian segmen di bawahnya. Apa? Pembantu rumah tangga makan di Bakso Bom. Padahal ya harganya nggak murah. Karena apa? Ya pengen keren kan gitu kan. Tukang-tukang becak satpam makan di Bakso Bom, pengen keren, pengen foto-foto, pengen menjadi bagian dari tren. Sehari-hari mungkin mereka makan bakso TikTok 10 ribuan. Tapi kalau pas foto, mereka fotonya di Bakso Bom gitu loh. Nah, itulah kalau Anda bisa menciptakan satu brand tadi bisa menciptakan impian. Impian itu bisa meluaskan dari segmen Anda. Kemudian pelayanannya. Nah, jadi apa? Indahnya marketing itu saudara-saudara, itu adalah, kenapa saya senang marketing dan kenapa saya bilang saya pengen jadi kiai marketing. Karena sebenarnya marketing itu adalah ilmu yang sangat-sangat islami. Ya, memberikan satu ruang hidup bagi semua orang yang istiqomah terhadap segmennya. Ya enggak? Istiqomah terhadap segmennya. Mau tukang bakso TikTok pinggir jalan 10.000 juga ada segmennya ya. Bakso seperti Bakso Bom di ruko-ruko harga 22.000, 30.000 ada segmennya yang makan. Yang di mall bakso seperti Astawa 77 harga 45.000 semangkok ada yang makan juga, semuanya hidup gitu loh. Kalau dengan satu strategi segmentation, targeting, positioning yang pas, segmennya pas, targeting pas, positioning pas. Mas Taufik Sempoa Kreatif tanya cara mengetahui segmen yang pas gimana Pak? Nah, segmen yang pas itu cara mengetahuinya adalah paling gampang ya dari kompetitor. Anda itu memimpikan diri Anda itu seperti kompetitor siapa. Dan itulah segmen. Misalkan saya nih Pak Subom nih Mas Taufik. Saya memimpikan segmen saya itu satu level dengan bakso Cakman. Satu level dengan bakso Kota Cak Eko. Saya tidak selevel dengan bakso lokalan biasa, Wonogirian itu. Saya tidak, tapi saya juga tidak sesegmen dengan bakso yang di mall seperti Esteller atau itu. Saya ada di antara mereka. Nah, paham ya Mas ya? Cara paling gampang goblok-goblokan itu ya Anda lihat kompetitor Anda pengen di mana. Nah, itu adalah segmen. Tapi kalau mau complicated ya segmen itu ya bisa dibagi secara konsep, bisa dibagi misalkan berdasarkan umur. Nah, umurnya Anda pengen umur yang berapa yang mau masuk ke Sempoa Kreatif? Mau umur 6, mau umur 7, mau umur 8, mau umur 12, mau umur 15 kan itu dari umur. Kemudian dari geografi segmen. Sempoa Kreatif ini mau ada di mana gitu kan. Mau ada di kampung, mau ada di komplek, mau ada di kota madya, mau ada di kota provinsi. Nah, itu geografis. Kemudian segmen secara kemampuan keuangannya ya. Mau ngambil uang yang orang tuanya pendapatannya berapa nih Sempoa Kreatif. Misalkan 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Nah, itu beda-beda, Pak. Dan perilaku orang di segmen yang berbeda itu ya berbeda. Nah, belum lagi segmen yang sifatnya religius. Anda mau nembak segmen agama pun enggak. Ya. Nah, Anda orang mau yang sekuler apa yang religius ya. Seperti itu. Ada yang tanya lagi silahkan kalau mau tanya, sebentar saya jawab satu-satu. Laundry Design Agency tanya, tempat sudah agak memadai sekarang Mas, SDM konten sudah dibentuk, bentuk offering viral campaign yang sedang dicari dan segmennya. Ya, bagus tuh Pak. Anda sekarang sudah di ruko, Anda juga, aku lihat juga SDM-nya sudah oke. Tinggal bikin viralnya. Ingat, Anda harus kalau mau bikin viral tuh kuncinya satu.
penawaran yang sensasional, yang tidak pernah orang pikirin gitu loh, yang orang anggap Anda gila. Nah, kayak promo saya gratis makan bakso selama Agustus, orang anggap itu gila. Karena apa? Apa nggak bangkrut? Ya nggak apa-apa, bangkrut atau enggak itu kan urusan saya. Tapi yang penting adalah orang lain menganggap saya gila. Nah, hanya promosi yang gila itu yang bakal viral gitu. Ya. Kemudian Kubis nyimak, ya selamat siang, assalamualaikum Kubis, Pak Andri teman saya. Intinya harus berani ya guru. Nah, bukan hanya berani juga, maksudnya adalah ada pemikiran strategiknya sebagai landasan, kemudian keberanian itu menjadi actionnya. Jangan asal berani juga, nah, nobrok-nobrok nanti malah Anda bangkrut juga ya. Kemudian Mbak Ovi tanya, Mas Dwi sudah memiliki personal branding dengan pelayanan yang sangat profesional, nggak mungkin orang berani nawar. Yang nawar mereka yang belum mengerti value dan pengalaman Anda, layak diberi apresiasi. Tuh, ini apa ini? Ini tanya apa? Memuji ya. Terima kasih Mbak Ovi. Kemudian Bu Wiwip, aku sudah makan bakso bom. Halo Bu Wiwip, ini sahabat saya. Nah, kemudian Taufik, orang yang datang belakangan bayarnya lebih mahal. Wah, ini mirip kami. Iya, memang. Pelanggan yang datang belakangan itu harus membayar lebih mahal. Karena apa? Dia menerima risiko yang lebih rendah daripada orang yang bergabung di awal. Jadi kalau Mas Taufik dari Sempoa Kreatif, Anda kasih early bird bagi orang yang sudah mendaftar lebih awal. Biasa kan kalau sekolah A, early bird. Tapi kalau sudah jelang-jelang pendaftaran, selesai ya Anda kasih harga yang paling mahal atau bahkan naikin 2 kali lipat. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pak Yanu, Pak Dodi Kartiko ya dari Dana Persero. Ya, selamat siang Pak. Kemudian apa lagi nih? Jadi begini. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Apa namanya? Bahwa harga itu tidak semata-mata price tag-nya. Harga itu adalah satu rangkaian dari harga ditambah pelayanan dan ditambah brand yang Anda mainkan. Ya, yang Anda mainkan. Tapi untuk produk komoditi yang fully regulated ya nggak bisa. Misalkan premium, misalkan ada jualan bahan bakar, Anda jualan sesuatu yang sudah ditetapkan yang ya tidak bisa Anda bermain ya. Contohnya apa? Oh, contohnya yang paling keren kan bakso apa namanya? Beras maknyus ya. Orang kemudian mengatakan itu beras terlalu mahal segala macam. Nah, kenapa yang namanya mahal dan murah itu bebas kok? Ya. Ya saya beli beras 20.000 sekilo ya nggak apa-apa asal saya punya daya beli dan saya melihat bahwa beras itu memang berkualitas dan saya dengan 20.000 itu kekhawatiran saya hilang. Daripada saya beli beras 7.000 lalu saya khawatir apakah beras itu dicampur pemutih atau enggak, apakah beras itu dicampur secara varian atau enggak kan gitu. Kalau saya punya uang, saya beli 20.000. Kalau saya nggak punya uang, ya wes namanya orang nggak punya uang ya harus tanggung resiko. Beli yang murah 7.000. Tapi kemungkinannya apa? Kemungkinannya ya saya dapat beras yang apot, dicampur, kemudian dikasih pemutih kan gitu. Jadi nggak elok lah. Kalau misalkan kita bilang beras harus harganya sama, ya nggak bisa. Emang petani juga sama, tanahnya sama, variannya sama, modalnya sama, harga upah tiap daerah juga sama, ya nggak bisa. Kan gitu. Begitu juga dengan kemasannya. Kalau kemasannya bagus, ya distribusinya di tempat yang dingin, dan bayar AC-nya berapa? Dipikir beras maknyus itu nggak bayar apa distribusi ke Alfamart? Ya bayar dia, malah justru mahal. Nah, biaya termahal itu biaya distribusi kok. Kan gitu. Nah kalau beras maknyus itu dijual di pinggir jalan ya murah kan gitu. Tapi begitu dimasukkan ke Alfamart harganya jadi lebih mahal karena apa? Nempel mereknya Alfamart. Harus bayar leasing fee. Kemudian tempatnya adem, bersih. Asosiasinya standar kan gitu.
Kalau di pinggir jalan, nah, beras maknyus dijual, nggak ada yang percaya harganya 20.000. Dijual 10.000, saya yakin juga nggak akan laku kan gitu. Nah, itulah tadi yang namanya apa? Poinnya adalah pelayanan ya. Kalau beras maknyus ditaruh Alfamart, harganya orang mau beli karena ada pelayanan standarnya Alfamart. Kemewahan standar Alfamart. Ya. Kepastian standar Alfamart. Dijual di pinggir jalan, sama-sama beras maknyus. 20.000 atau diskon 15.000. Gak malah nggak laku. Dikira beras maknyus apa? Palsu. Ditawar 7.000 lagi. Atau 10.000. Bangkrut. Malahan. Jadi berbisnislah di mana memang layaknya produk itu berbisnis. Ya nggak? Layaknya produk Anda itu ada di mana kan gitu ya. Oke, demikian dari saya. Nanti kalau kelamaan Anda nggak makan siang, saya juga belum makan siang nih. Mau makan siang dulu bersama anak-anak saya di rumah. Demikian sharing saya, semoga teman-teman membantu ya. Maafkanlah jika ada perkataan yang kurang berkenan atau saya ngomongnya begini keras ya, khas orang Jawa Timur ya, to the point, belak-belakan. Jadi teman-teman yang perasaannya halus mungkin kayak dibentak-bentak ya, tapi sebenarnya saya nggak bentak kok ya. Ya, demikian dari saya. Join lagi nanti kapan-kapan saya live lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.